Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama bil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalam ala habibir asyrafal anbiya'i wal mursalin nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita semua dengan kemuliaannya, yang telah menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, yang telah mengatur kehidupan dengan ketetapannya, sehingga kita semua masih menjadi umat yang beriman hingga saat ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ialah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya yaumil akhir kelak. Teman-temanku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana seluruh umat manusia berlomba-lomba untuk memperbuat kebaikan. Di mana semua manusia berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Baik, kita ulas sebuah kisah di mana kisah hebat seorang pemuda yang dapat menaklukkan suatu tempat yang menjadi satu kemenangan besar Islam. Di mana disebutkan dalam surat Al-Fath, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatahan mubina. Sungguh telah diberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Di mana satu fenomena besar, kemenangan Islam yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan, ditaklukkan oleh seorang Muhammad Al-Fatih. Di mana diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkannya, dan sebaik pasukan adalah yang menaklukkannya. Dan pada saat 1453, seorang Muhammad Al-Fatih dan pasukannya dapat menaklukkan Konstantinopel, di mana satu hari mereka memindahkan 72 kapal perang dari bawah bukit menuju atas bukit Galata, di mana yang mereka lewati adalah jalan-jalan terjal. Pada saat itu seluruh pasukan Muhammad Al-Fatih bertanya kepada Muhammad Al-Fatih, karena mereka merasa tidak yakin bahwa mereka bisa memindahkan kapal-kapal ini hanya dalam satu malam ke atas bukit Galata. Kata pasukannya, wahai Muhammad Al-Fatih, apakah engkau lupa yang akan kita lewati adalah bukit-bukit terjal? Muhammad Al-Fatih menjawab, iya, aku ingat yang akan kita lewati adalah bukit terjal. Tapi jika kita tidak akan melakukan dan tidak ada yang melakukan, maka Konstantinopel tidak akan pernah ditaklukkan. Jangan pernah kamu bilang tidak bisa jika kamu belum mati dalam mencobanya. Karena ketika kamu masih hidup, tidak ada yang mustahil, kata Muhammad Al-Fatih. Dan pada malam itu, 72 kapal perang Muhammad Al-Fatih dan pasukannya dapat pindah dari bawah bukit ke atas bukit Galata. Dan pada tengah malam, seluruh penduduk Konstantinopel kalang kabut berlari ke atas bukit tertinggi di Konstantinopel dan melihat di atas bukit Galata. Muhammad Al-Fatih dan pasukannya telah berdiri tegak, telah berbaris rapi dan menggemakan takbir. Dan bendera tauhid la ilaha illallah telah berkibar di sana. Mereka sangat ketakutan. Mereka berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi ketakutan mereka bertambah ketika mereka melihat ke arah bawah. Seluruh kapal pasukan Muhammad Al-Fatih telah berlayar di perairan mereka. Sungguh, kata penduduk Konstantinopel, Konstantinopel is over. Kata mereka, sungguh Konstantinopel ini akan berakhir. Dan tepat pada 22 April 1453, Konstantinopel dapat ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Dan selama 800 tahun lamanya, Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan janji Rasulullah tentang Konstantinopel. Baik, dari kisah ini kita dapat mengambil
Apa sih yang menjadikan Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih memiliki satu senjata, di mana satu senjata ini adalah satu hal atau satu perbuatan yang jarang sekali orang lakukan. Sebagian besar orang sedikit melakukannya saat tengah malam, yaitu tahajud. Di mana Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan tahajud dari masa baliknya sampai ia dewasa. Dan tahajud adalah sebagai senjata tajam yang menjadikan Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan Konstantinopel. Coba kita ambil dari kisah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan Konstantinopel di masa muda. Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dari ia balik sampai ia dewasa. Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan Konstantinopel karena ia berusaha menjadi sebaik-baik hamba. Dan kita sebagai umat muslim, apa yang mau kita lakukan untuk Islam? Coba kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai month of training untuk diri kita. Kita berubah untuk lebih baik. Kita berubah untuk berbuat kebaikan. Apa saja hal yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan untuk menambah keimanan kita sebagai umat muslim. Ketika Muhammad Al-Fatih berani untuk menaklukkan Konstantinopel, maka kita juga harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Jika Muhammad Al-Fatih dengan cerdasnya menyusun strategi untuk menaklukkan Konstantinopel, maka di bulan Ramadan ini kita sebagai umat muslim harus cerdas juga menyusun strategi apa saja yang harus kita lakukan. Jika bukan Ramadan kali ini, mau Ramadan yang kapan kita merubah diri? Butuh Ramadan yang keberapa untuk merubah diri lebih baik lagi? Kalau bukan kita hari ini yang berubah, siapa yang akan merubah Islam? Jika hari ini Islam redup, siapa yang akan memperbaiki Islam? Tidak mungkin. Semua pahlawan, semua penakluk zaman dulu akan menaklukkan Islam di zaman sekarang. Yang ada hanyalah kita sebagai umat muslim yang berperan besar untuk merubah Islam. Maka dari itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan besar untuk meraih kemenangan kita. Kemenangan untuk bisa merubah diri lebih baik lagi. Jangan tunggu Ramadan selanjutnya. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita dan apakah kita bisa melanjutkan atau melaksanakan Ramadan kita di tahun depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.